Oke, hari ini kita masih lanjutin dari episode yang kemarin ngomongin soal awareness. Kalau ngomongin awareness, apa ya bahasa Indonesianya awareness ya? Pengetahuan atau apa ya? Kita engeh lah, susah banget ya bahasa Indonesia. Tapi kita engeh terhadap sebuah brand gitu ya. Anyway, ini nggak pernah bisa dilepasin dari memori. Kalau ngomongin memori itu selalu paling menarik gitu ya. Kita ngomongin soal memori di manusia dan saya kalau ngomongin memori itu jadi salah satu bahasan yang paling seru di buku saya ini nih, buku Brain and Brand gitu ya. Jadi memang menarik, kalau mau tahu lebih banyak bisa cari gitu ya. Linknya ada di akhir. Tapi dalam bisnis, pekerjaan, kehidupan pribadi gitu ya, kampus, sekolah, kehidupan keluarga gitu ya. Jadi diingat itu penting gitu loh. Kita selalu berpikir kalau kita diingat peluang terbuka, karena dari sana hal-hal baru, opportunity masuk gitu ya. Maka dari itu kalau kita tanya tenaga sales gitu ya, itu biasanya punya kartu nama banyak gitu kan. Terus habis itu punya phone booknya juga penuh gitu kan. Pengusaha, petinggi perusahaan itu biasa juga kayak gitu. Nah, para networker, saya nyebutnya networker gitu ya, itu punya kebiasaan khusus yang luar biasa gitu. Jadi kalau di seminar yang rame-rame ya, bukan seminar internal kantor gitu, yang rame-rame, biasanya mereka itu paling duluan nyamperin orang. Begitu bubar ada sesi break, dia pasti nyamperin orang, dan dia cenderung untuk tidak mau berkerumun dengan orang yang dikenal. Kalau kita nih orang marketing apalagi, itu senangnya malah yang dikenal deh, udah kita ngobrol sama yang dikenal. Nah, kalau orang-orang sales enggak, orang-orang sales itu nyamperin orang-orang yang justru enggak dikenal gitu, karena dari sana mereka bisa bisa dapat network baru gitu kan. Nah, termasuk ada orang-orang yang saya kenal banget, dan ini sales sejati ya. Itu setiap seminar begitu selesai pembicara turun, dia selalu jadi yang pertama nyamperin tuh pembicara. Thank you ya, materi lu bagus banget, ini kartu nama gua ini nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol. Begitu. Walaupun bahkan belum tentu relevan, tapi buat mereka ini penting banget untuk connected dulu gitu kan. Jadi dikenal emang penting gitu ya. Karena dari dikenal itu kita diingat gitu ya. Sehingga abis itu peluang datang. Nah, tapi dikenal sama diingat itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Gua kenal dia tapi gua lupa gitu, nggak kepikir aja gitu. Di phone book kita coba kalau kita bisa cek dah, dari phone book kita mungkin ada berapa 1000 nama dan lain sebagainya, yang kita telepon dalam 6 bulan terakhir itu paling banyak cuma 20%, sisanya enggak gitu kan. Entah memang nggak ada kerjaan, dan kedua ya kita nggak inget aja. Jadi buat kita ya udah gitu. Nah, ada satu orang salesman yang sampai hari ini masih tercatat sebagai salesman terhebat di dunia, tercatat di Guinness Book World of Record gitu ya, namanya Joe Girard. Dia selalu punya cara unik gitu. Jadi ketika dia nganterin, dia jual belinya mobil gitu ya, dia berhasil menjual 13.000 mobil, 13.000 sekian mobil dalam waktu berapa tahun dia bekerja, dan selalu jadi nomor 1. Yang kalau dihitung-hitung kalau nggak salah sehari berapa belas atau berapa puluh gitu ya yang dia jual gitu. Nah, dia punya kebiasaan setiap mobil yang terjual dia yang nganter, bukan cuma supir aja gitu, tapi dia ikutan nganter, dia foto sama yang punya, foto itu disimpan, dikasih nama gitu ya, jadi dia tahu catatannya mana. Terus habis itu dia tanya-tanya macam-macam, dia punya datanya segala macam, kapan dia ulang tahun pernikahan, kapan anaknya ulang tahun dan sebagainya. Nah, dikirim-kirimin tuh foto itu, selamat foto yang tadi pas serah terima mobil gitu ya. Jadi begitu ulang tahun dikirim, selamat ulang tahun ya, ini dari Joe Girard nih, si penjual mobil gitu kan. Selalu pokoknya gitu, apapun momennya dikirimin, selamat ini ya dari Joe Girard ini mau. Jadi message-nya personal karena ada fotonya, terus langsung gitu ya, direct, dan di momen-momen yang memang momen spesial gitu kan. Nah, caranya sebenarnya menarik. Nah, tapi kalau kita mau copy ke bisnis kita, apalagi bisnisnya database udah banyak, usernya banyak, wah kita mikir, waduh, bikin begitu lumayan ribet juga ya, gimana caranya gitu kan. Ada sih tool CRM yang tuh habis itu bisa keluar reminder, nih si ini ulang tahun dan lain sebagainya. Tapi untuk bener-bener kasih message yang personal banget, itu butuh effort luar biasa gede gitu ya. Nah, ada banyak brand juga yang akhirnya berusaha untuk jadi diingat dengan cara balik lagi bikin sensasi gitu kan, kayak pengacara-pengacara, politisi gitu kan, yang gimana caranya supaya ngeboost awareness, popularity, ya bikin sensasi gitu kan, komentarin siapapun lah, pokoknya apa yang bisa dikomentarin dia komentarin gitu kan. Nah, tapi balik lagi permasalahannya kan selalu apakah ini sesuai nggak sama brandnya gitu, cari sensasi untuk bikin kita jadi diingat
oke gitu, tapi apakah terus habis itu kita jadi diingat dengan cara yang baik? Nah, itu yang yang penting gitu. Nah, kalau kita ngomongin jadi diingat, kita harus ngerti banget gimana otak kita kerja gitu ya. Pertama, otak kita beda sama hard disk. Hard disk itu ada piringannya, di mana di piringan itu tuh sebenarnya ada, di titik ini tuh nanti akan tersimpan, atau bukan nanti, di titik ini tersimpan file saya yang kerjaan kemarin. Kalau yang ini nih file MS Word yang tadi nih, kalau yang ini nih budget untuk klien nih segala macam. Sehingga ketika bagian itu rusak, entah berkarat atau apa, kalau dulu namanya bad sector, kalau dulu mengerti komputer ya, itu bad sector. Begitu bagian itunya hilang, materi yang tersimpan di situ hilang gitu ya. Nah, kalau otak enggak, otak itu nyimpen itu tidak ada satu bagian pun di otak yang nih bagian nginget ini nih, yang ini lain, enggak. Tapi otak cara nyimpen memorinya itu dengan mirip kayak kombinasi Morse. Morse itu kan kombinasi macam-macam, ada A B D itu artinya apa, A C A itu artinya apa, dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada beberapa bagian di otak yang ketika itu teraktivasi, kalau bagian 1, bagian 2, bagian 3 gitu ya misalnya, itu artinya dia menyimpan itu adalah kombinasi untuk menyimpan memori apa. Kalau 1, 2 sama 5 itu beda lagi dan lain sebagainya. Jadi bedanya itu kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu ada kemungkinan nggak kombinasinya nyambung? Ada, nyambung dalam arti dari 3 kombinasi misalnya. Ini saya simplify aja. Misalnya ada 3 titik. Nah, tapi part ini dia teraktivasi ketika dia berkombinasi 1, 2, 3 gitu ya. Ini misalnya nomor 1. Itu ingatannya misalnya tentang apa, tapi ada juga yang 1, 5, 6. Satunya sama. Nah, ini saya coba simplify aja biar lebih gampangnya. Ketika ada bagian yang sama itu kurang lebih sebenarnya menggambarkan ada hal-hal lain yang bisa terkoneksi. Jadi ada 2, 3 atau lebih memori yang terkoneksi karena ada hubungannya gitu. Jadi sehingga nyambung gitu kan. Contoh misalnya kalau kita ngomongin biru tuh apa sih? Kita langsung bisa ngomong gitu. Biru tuh langit, biru tuh laut, biru tuh apalagi ya? Bendera partai yang itu, biru tuh kalem, biru tuh BCA gitu ya. Kita bisa ngomong karena memang ada memori yang kesimpan. Tapi satu kata pun bisa diingat macam-macam, punya koneksinya. Merah juga sama, merah tuh apa? Darah, berani, apalagi Telkomsel, apalagi Toshiba, ya macam-macam gitu ya. Brand yang merah kan banyak banget gitu. Nah, jadi satu hal, satu kata itu bisa di own sama beberapa karena ada asosiasinya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kan gini, kalau kita ngomong merah sama berani gitu, apa ya merah berani? Enggak gitu. Itu kan karena sudah jadi tradisi, tersimpan, udah jadi konsensus sehingga kita menyimpan itu sebagai warna berani. Biru itu dianggap kalem karena memang sudah konsensus gitu. Nah, brand ini bisa manfaatin ingetan yang udah ada ini, baik meaning terhadap warna, bentuk, artis dan lain sebagainya. Bentuk juga sama. Bentuk-bentuk lancip itu cenderung kalau dikasih nama atau gini, anak-anak kurus gitu ya. Kalau namanya misalnya Keli sama Bobby. Nah, kira-kira yang gemuk yang mana? Orang akan cenderung yang gemuk tuh yang Bobby, yang Keli tuh yang kurus gitu kan. Karena apa ya? I itu cenderung digambarkan sebagai sesuatu yang kecil, kalau O itu sesuatu yang besar gitu. Jadi beda-beda. Artis juga sama gitu. Nah, maka dari itu ketika brand bangun image, kita perlu bangun asosiasi dengan sesuatu yang udah terbangun juga sehingga kita nggak kerja keras ngebangunnya, sehingga kita punya trigger di mana-mana untuk diingat gitu. Nah, terus abis itu kita juga bisa memperkuat image itu, kita connect dengan sesuatu yang udah terbangun. Pilih artis yang memang sejalan sama brand kita, bukan cuma yang asal tenar gitu kan. Tujuannya tadi untuk memperkuat itu tadi gitu kan. Nah, ketika kita milih yang berbeda, kita jadi sulit mengingatnya gitu kan. Contoh misalnya ada brand yang dia subtle, terus habis itu prudent, alim gitu, tapi pakai brand ambasadornya yang kontroversial. Jadi kan kita, loh ini itu yang mana sih? Kita jadi bingung gitu kan. Terus habis itu yang kedua adalah kita bisa menarik pelajaran bahwa segala sesuatunya itu kita bisa manfaatkan sebagai trigger ketika kita bangun dan selaras gitu kan. Jadi kayak tadi, biru itu bukan punyanya BCA, tapi kita bisa men-trigger ingatan terhadap BCA dari warna biru karena warna biru secara konsisten dipakai oleh BCA. Jadi kurang lebih kayak gitu. Merah juga sama, IKEA juga sama. Ketika kita bilang IKEA, yang diingat apa aja? Udah ngomong furniture, Swedia, meatball, hotdog, ice cream murah, flat pack furniture, warna biru kuning dan lain sebagainya. Jadi itu semua bukan punyanya mereka, tapi begitu secara konsisten dipegang sama IKEA, itu jadi terbangun dan jadi trigger untuk orang mengingat IKEA. Jadi kalau kita ingat salah satu, itu bisa jadi trigger untuk yang lain. Nike pun juga sama. Nike pakai brand endorser yang
persistence, yang punya determinasi, hard work gitu kan. Karena memang itu yang mau dibangun gitu. Memang itu brandnya Nike sehingga dia ambil artis-artis yang seperti itu. Terus otak kita tuh juga nggak punya kemampuan indexing gitu ya. Kita nggak bisa ngurutin A sampai C gitu ya berdasarkan ingatan. Coba saya mau tahu misalnya brand-brand dari yang paling enak paling nggak apa aja, itu kita akan sulit gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu kan. Tapi brand kita itu otak kita itu kerjanya bukan indexing tapi lebih cenderung ke asosiatif. Apa sih asosiasi dari ini gitu kan. Jadi cara nyimpennya adalah satu memori itu terasosiasi sama apa. Jadi kalau brand kita mau dibangunnya dengan asosiasi apa? Asosiasi kalem, asosiasi agresif, asosiasi biru, asosiasi merah, atau asosiasi tajam, asosiasi happy, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dibangun. Maka dari itu, untuk ngebangun brand, supaya bisa memanfaatkan asosiasi ini, kita harus clear dulu gitu kan. Brand ini mau dibentuk sebagai apa asosiasinya? Apa aja sih yang ada di dalam situ? Sehingga nanti kita bisa ngebangunnya. Oh, kita udah punya nih mapnya. Oh, kita mau bangun asosiasinya seperti ini. Sehingga habis itu, oh ya udah, kalau gitu yang banyak harus diomongin hal-hal kayak gini. Sehingga orang-orang ini, audiens ini nggak sibuk mikirin asosiasinya tuh apa ya, kok conflicting. Kita harus larasin di depan gitu. Kalau nggak selaras di depan, nanti orang juga jadi bingung di ujung-ujung, ini apa ya, kok kadang-kadang merah, kadang-kadang biru, kadang-kadang hijau, pelangi, oh apa dia pelangi, tapi nggak juga, kadang-kadang hitam putih gitu kan. Jadi nggak karu-karuan gitu kan. Nah, sehingga jadi disonans. Ketika disonans ya jadi susah diingat gitu. Jadi itu penting banget. Nah, pertanyaannya adalah gimana Anda sudah membangun brand Anda nih? Apakah udah punya clear association yang mau dibangun tuh apa sih? Dan itu selaras apa enggak? Gitu.